Tanah adat ini kan sebenarnya sejarah itu sebenarnya. Kalau kita bilang sejarah, tanah adat itu sudah dikuasai mulai pertama sampai turun temurun udah berapa generasi lah. Cuma di situ aja pengakuan kita bahwa itu tanah adat. Soalnya suratnya tidak ada memang. Nah, makanya saya baca MK tahun 2012 pengakuan bahwa tanah adat itu memang sudah diakui pemerintah menurut saya lihat di keputusan MK tahun 2012. Pengetahuan saya tanah adat itu ya jelas memang suratnya tidak ada, cuman yang kita akui sudah dikuasai nenek moyang kita mulai dulu sampai sekarang, sudah generasi penerus sampai sekarang ini. Cuman itu aja yang saya tahu. Seperti saya lah, mulai tahun 2009 saya bentuk satu kelompok komunitas Pergamanan Bintang Maria Desa Simatanyari untuk mempertahankan tanah adat itu. Saya nggak pernah brutal sama perusahaan. Kenapa? Cuman yang penting saya pelajari, nggak mungkin suatu perusahaan contohnya berdiri di satu wilayah kalau tidak ada izin. Itulah sebenarnya selama ini saya kadang-kadang bertolak belakang lah sama pendamping. Ya, mendamping siapa? KSPPM contohnya aman. Ya, perusahaan itu kan ada izinnya. Kenapa itu kita salahkan? Contohnya seperti saya lah, yang didamping KSPPM saya hampir 10 tahun. Hanya sekedar mendampingi lah, ngasih jalan, kasih waktu, kasih pengalaman, cuman itu. Tapi saya lihat persoalan ini nggak pernah selesai. Tahun 2016 saya didampingi KSPPM untuk mengantar berkas tanah adat kami yang ada di Desa Simatanyari ke Kementerian ke Jakarta tahun 2016. Tahun 2018 saya sudah dipanggil. Kalau nggak salah waktu itu 5 komunitas. Nah, begitu dipanggil, di situ judulnya penyelesaian konflik antara masyarakat TPL. Waktu itu KSPPM datang kok di situ. Membahas itu juga dia ikut. Kenapa di situ nggak dilawan dulu waktu itu? Kalau sekarang jadi melawan, ya itulah maksud saya. Kenapa di waktu itu dulu di situ tidak dilawan, tidak setuju bahwa itu tanah konsesi? Begitu ada penandatangan di situ penyelesaian konflik antara masyarakat sudah bagus. Saya pikir pada waktu itu sudah bagus. Akhirnya saya bermitra sama TPL. Bermitra tujuan untuk menerima bantuan, membantu perusahaan itu. Ternyata terlaksana kok, bagus, kan ada tujuan apa-apa. Belum pernah kelompok yang saya pimpin ngasih tanah ke TPL. Belum pernah TPL minta tanah sama kelompok, sama masyarakat, tidak ada sampai sekarang. Nah, justru itulah dulu saya dihujat suatu kelompok, dituduh saya jual hutan ke TPL di Desa Simatanyari yang didampingi oleh KSPPM. Ternyata tidak ada. Saya bikin ke jalur hukum. Siapa yang menang? Saya sendiri kan. Kenapa tidak ada dibuktikan? Tidak boleh dibuktikan. Bukan segampang itu ngasih tanah kita sama perusahaan. Kan ada yang berhak, berwenang ngasih tanah. Negara, kehutanan, cuman itu aja sebenarnya. Nah, makanya kalau menurut saya, ya terutama komunitas, kalau masih ada yang didampingi KSPPM, tolonglah bikin petunjuk, bikin jalan yang benar. Kalau memang sudah ada penyelesaian konflik antara masyarakat di TPL, kita bahas baik-baik. Jangan kita mau lagi istilahnya didampingi tapi bukan untuk menyelesaikan persoalan. Kalau menurut saya, jangan berpanjang-panjang, habis waktu. Kita nggak makan, nggak minum, habis perkara terus. Nah, seperti saya lah. Baru 2 tahun saya bermitra sama TPL, sudah dinikmati masyarakat. Apalagi senang. Besok kita minta lagi, dikasih kok. Tidak pernah TPL minta imbalan, enggak pernah minta tanah, enggak pernah minta hasilnya, enggak. Untuk untuk masyarakat juga. Nah, itulah. Cuma masyarakat ini kadang-kadang kurang sadar, kurang kesadaran kalau menurut saya. Karena saya sudah sadar, ya kenyataannya sekarang saya buktikan ya benar. Dikasih bantuan, cuman nggak bisa melalui pribadi, harus melalui kelompok. Makanya saya bentuk kelompok tani hutan Marsada. Nah, itulah sampai sekarang. Semua dikasih lah. Baru penanaman kemenyan, digaji lagi kita, nanam untuk kita, hasilnya untuk masyarakat, untuk dia pribadi, tapi digaji kita. Habis itu nanti kopi itu buat siapa? Buat mereka juga.
bukan buat TPL itu. Hasilnya buat siapa? Buat petani juga. Nah itu sampai mana lagi? Jadi ya saya mintalah sama masyarakat, kalau masih ada didampingi aman sama KSPPM, ya tolonglah, sadarlah kita ini. Jangan kita mau dihujat-hujat terus, jangan kita mau digoyang-goyang terus. Oke, kita kerjasama. Mumpung masih ada perusahaan di tempat kita, perusahaan yang baik lah kalau menurut saya. Ayo kita kerjasama sama perusahaan. Harapan saya sama masyarakat, oke lah, saling merangkul kita. Tujuan yang baik, tidak apa-apa. Perusahaan itu dimanapun sekarang itu selalu melalui izin. Nggak mungkin berdiri sendiri kalau tidak ada izin. Nah, itulah harapan saya. Semua komunitas yang ada di Tapanuli, saya mengharap, oke lah, baik-baikan aja kita sama perusahaan. Itulah permintaan saya. Saya juga udah pernah didampingi KSPPM, saya juga pernah didampingi Aman. Toh tetap aja susah. Kalau diberi saja, habis waktu, habis semualah, tidak ada artinya. Itulah harapan saya sama masyarakat di Tapanuli semua yang berdampingan sama TPL. Tolong kita saling merangkul. Itu tujuan yang baik.